Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Rasanya gimana Bu? Pak, ada yang beda? Gimana? Biasanya ya, dari susunannya berubah sedikit saja, itu rasanya sudah beda, betul ya? Ada tambahan satu orang lagi saja rasanya beda ya Pak Lianwar ya? Rasanya sudah beda. Alhamdulillah ya, ada seseorang, banyak orang mengungkapkan rasa syukur itu macam-macam. Ya, ada yang cara mengungkapkan rasa syukurnya begini. Nanti tebak saja siapa dia. Bila masih mungkin kita menorehkan batin atas nama jiwa dan hati yang tulus dan ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang abadi. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita masih diberi waktu. Walau kita tidak tahu entah sampai kapan, karena tak ada yang bakal bisa menjawab. Hanya atas kasih-Nya dan juga hanya atas kehendaknya, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu matahari. Di mana matahari memberikan kehangatan di tengah suasana ruangan yang begitu sejuk. Sehingga begitu pas untuk kita melaksanakan pendidikan. Terus kemudian sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud mumpung kita masih diberi waktu. Segeralah merunduk, segeralah beribadah, segeralah berpasrah mumpung kita masih diberi waktu. Paling tidak kita itu kontrak kita di dunia itu bisa panjenengan hitung. Paling lama itu hanya 100 tahun. Itu wae wis pol-polan ya Pak ya, Bu ya. Pol-polan itu 100 tahun. Nah tinggal kita, maka segeralah bersujud mumpung kita masih diberi waktu. Sebelum disampaikan oleh Pak Ali Anwar, jadi maksud dan tujuan kenapa kita banyak sekali sering ya mengundang itu adalah untuk menambah khazanah pengetahuan tentang, kalau yang saat ini adalah bagaimana tata cara kita dalam menyampaikan materi, bagaimana metode dalam penyampaian materi, bagaimana agar komunikasi bisa efektif, agar kita bisa lebih kaya dalam tata cara, metode maupun cara berkomunikasi tadi. Ya, dengan begitu kita akan punya banyak pengetahuan atau kaya tentang bagaimana tata cara menyampaikan materi. Yang kedua adalah untuk menjaga ya, sekaligus menambah kualitas kita dalam hal menyampaikan materi tadi. Perlu diketahui Pak Ali sekalian memperkenalkan niki buntute niku kathah-kathah niki Pak. Buntute nek pada saat Senin sampai hari Jumat itu buntute 2.000 ya. Banyak maksudnya yang mengikuti di belakangnya. Pada saat hari hari Sabtu, kemudian ada juga hari Jumat dan hari Minggu, itu juga punya buntut semua. Artinya mereka menyampaikan. Makanya kita berharap nanti bisa menambah khazanah pengetahuan kita tentang tata cara dalam menyampaikan materi. Harapan kita secara keseluruhan itu kita menjadi center of excellence, menjadi pusat percontohan, dan itu bisa terwujud manakala kita mampu menjaga dan menambah kualitas kita. Kualitas dan kualitas ya, kita bisa bertambah kualitas itu dan juga bisa terjaga kualitas itu kalau kita mau berubah dan juga belajar. Sejarah membuktikan Jepang maju itu karena belajar. Buku dijual murah. Mereka mau berubah. Dari awalnya hidup dalam seperti katak dalam tempurung, kemudian mereka mampu membela diri. Dalam sejarah dikatakan ada restorasi Meiji. Dalam restorasi Meiji mereka punya yang namanya Kaizen. Mereka berubah tetapi nilai-nilai tetap di bawah. Mereka maju karena pemegang 7 nilai Bushido ya, yang
anggap sebagai nilai dari kaum samurai. Oke, mereka bisa maju, tetapi orang Islam pun juga bisa maju. Dalam Bani Abbasiyah dulu kita punya mereka juga belajar demikian keras. Mereka belajar seakan surga itu berada tepat di depannya. Sehingga muncul orang-orang yang luar biasa pada saat itu. Dalam hal kesenian, kemudian perdagelanan, ada ya? Perdagelanan itu ada Abu Nawas. Terus kemudian ada juga dalam hal ilmu agama itu ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Ghazali, ada Imam Ahmad Ibnu Hambal dan lain sebagainya. Itu karena mereka mau belajar. Lah insya Allah ini yang akan kita tiru sehingga kita akan menjadi benar-benar center of excellence. 39 tahun kita sudah lalui, kita sudah seperti ini, 39 tahun ke depan insya Allah dunia bisa kita raih. Amin Allahumma amin ya. Kalau Jepang punya Kaizen, ambil yang baik, buang yang buruk, ciptakan produk baru. Tetapi kita punya hadis atau makalah itu ya, bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang merugi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, mereka adalah orang-orang yang celaka. Mungkin itu yang dipegang oleh Bani Abbasiyah saat itu sehingga mereka begitu maju. Dan insya Allah dari mulai akar sini, insya Allah dari Bakti Group ini, dunia akan bisa kita raih. Indonesia bisa kita raih, bahkan dunia pun bisa kita raih. Ya. Jadi mulai nanti sehari ini nanti waktu sepenuhnya, bukan hanya sehari ya Pak ya, 2 hari waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Ali Anwar untuk menggembleng kita ya, untuk memberikan bagaimana tata cara kita agar memberikan materi agar bisa tersampaikan dengan baik ya. Jadi kemarin itu melihat schedule-nya itu artinya apa iki? Banyak karena orang apa iki? Iya. Jadi nanti tolong diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Ngaten Pak nggih? Jadi kurang lebihnya dari saya, waktu saya serahkan kepada Bapak Anwar, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang seberat-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sungguh sangat berbangga sekali dan berbahagia bisa ketemu para suhu-suhu ini, para guru-guru saya dan juga sahabat-sahabat saya dan juga teman-teman baru saya. Dan saya merasa sungguh luar biasa karena ya bisa kembali ke orang tua saya walaupun sudah meninggal dua-duanya. Kemudian ada saudara saya di Guyangan dan tentunya 29 tahun yang lalu ya saya tinggalkan Guyangan ke Malang, kemudian saya mengembara kemana-mana, akhirnya settle di Makassar ya. Alhamdulillah, jadi itu mungkin pengantar saya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, saya mohon izin, saya minta relawan mungkin dari baris ini 1 orang, sana 1 orang, sini 1 orang yang biasa memberi sesuatu kepada orang lain. Angkat tangan cepat. Relawan. Relawan. Sini 1, situ 1, sini 1. Masa mau memberi Pak? Ayo cepat. Enggak, di situ aja enggak apa-apa, di situ dulu. Ya, di situ aja enggak apa-apa, di situ ya. Enggak, di situ aja dulu. Duduk ya. Di sini siapa? Sama sini ya. Ya, relawan ya. Oke, nanti banyak kegiatan. Baik. Oke, di situ aja Mbak dulu ya, di situ ya, di situ. Saya nanti butuh karena saya sendirian, nanti saya butuh beberapa teman untuk menghandle kegiatan ini. Tapi pada prinsipnya adalah silakan duduk Bapak. Ya, Ibu.
Kenapa kalau kita ditawari untuk berbuat sesuatu yang intinya ada manfaat dan bermanfaat bagi orang lain, kita masih menunjuk orang lain? Kenapa enggak langsung, saya Pak? Enggak seperti anak-anak kita, kalau mau dikasih suruh-suruh, saya Pak, nanti saya kasih. Kenapa kita masih menunggu orang lain untuk melakukan sesuatu? Kenapa kita masih menunjuk-nunjuk? Oh, Pak Jimin aja, oh Pak Anwar saja, oh Pak ini. Kenapa coba? Ya Pak. Kenapa Pak? Kenapa? Jadi pada prinsip ternyata kita butuh seseorang yang proaktif untuk memperbaiki sesuatu, membantu sesuatu, memberikan sesuatu yang lebih bagus lagi. Sehingga kita butuh itu Pak. Gitu ya yang pertama. Jadi sudah Mas Anwar, Mbak siapa boleh? Mbak Nurjana sama Mas Zen ya. Oke, nanti kan. Kemudian sebelum saya juga lanjut, saya minta izin istilahnya, kalau nanti dalam kegiatan kita campur laki perempuan boleh? Mungkin satu kelompok nanti kita akan banyak diskusi boleh? Boleh ya, nggak apa-apa ya? Oke, jadi satu, jadi saya minta izin dulu. Kemudian yang kedua, kalau nanti kita ada gerakan-gerakan yang mungkin nanti ya kalau boleh dibilang senam atau apapun boleh? Oke ya boleh, jadi saya minta izin dulu karena saya tahu nanti saya offside gitu ya. Saya minta izin sama orang tuan rumahnya. Nah, baik, tujuan kita pada hari ini Bapak Ibu, jadi kita akan banyak sharing ya. Jadi kita adalah nanti kita di sini adalah namanya adalah learning session, kita sama-sama belajar sama-sama. Jadi tidak hanya dari saya, tapi mungkin Bapak Ibu udah punya pengalaman yang lain lebih dulu. Nanti kita akan coba sharing. Kenapa? Karena saya yakin semuanya trainer, semuanya pandai untuk public speaking, semuanya sudah punya bawahan, semuanya sudah jam terbangnya luar biasa, sehingga kita tinggal sharing. Saya selalu bilang begini Bapak Ibu, saya tidak akan pernah mengajari ikan untuk berenang. Jadi karena saya yakin Bapak Ibu kalau ikan itu renangnya sudah bagus ya, jadi saya tidak akan pernah mengajari ikan untuk berenang. Jadi saya hanya memancing supaya ikan itu renangnya lebih cepat gitu. Jadi intinya adalah pola-pola itu yang nanti kita akan kembangkan. Baik, sebelum saya mulai, saya boleh minta angkat tangan kanannya? Yes, good. Tinggi-tinggi Pak boleh? Ya. Ya, kan udah pakai Rexona tadi pagi toh. Nah, gitu ya. Boleh ditepuk pundak teman sebelahnya boleh? Oke, ya. Oke ya, boleh. Oke. Yang keras-keras sedikit. Supaya udah ngantuk ya. Oke, baik ya. Oke. Oke ya. Oke, baik. Oke, baik Bapak-Ibu sekalian. Jadi untuk memulai, saya minta supaya kita akan lebih banyak interaksi dan kita juga banyak nanti ada kegiatan-kegiatan sifatnya lebih bermanfaat kita. Ada mantra-mantranya yang akan saya sampaikan dan mohon diikuti sama-sama. Boleh ya? Oke. Angkat tangannya. Oke. Tepuk pundak temannya. Oke. Ikuti mantra saya boleh ya? Sama-sama. Bro. Sis. Tolong HP-nya di silent dulu ya. Oke. Sudah di silent? Sudah semuanya? Oke. Jadi kalau nanti ada yang bunyi diapakan? Oke ya. Ya di silent. Ya, ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Jadi kalau HP-nya masih bunyi itu ada dua. Satu HP-nya HP lama. Nah, gitu ya. Jadi bunyinya kencang sekali. Yang kedua HP-nya baru sekali. Orangnya yang lama gitu ya. Yang belum bisa ngoperasikan gitu ya. Sudah? Oke, sudah ya? Sudah semua? Oke, sip. Sekarang angkat tangan kirinya boleh? Ya, angkat tangan kirinya Pak. Saya pindah ke sini Pak. Ditaruh di pundak temannya lagi. Ya, sekarang ya. Oke, ikuti sama-sama ya. Oke, bro. Sis. Kalau terima telepon di luar ya. Oke, semangat ya. Jadi kalau kita terima telepon di luar ya. Kalau kita terima telepon di luar. Mas Anwar boleh tulis diannya ya. Nanti kita tempel di situ ya. Satu, kesepakatan kita yang pertama adalah telepon di silent. Yang kedua, terima telepon di luar. Ditaruh di kertas ini Mas.
Sini, nanti kita tempel di situ ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama adalah telepon di silent dan apa? Terima telepon? Saya tanya, berapa lama? Kesepakatan ini? Biasanya berapa lama? Biasanya terima telepon berapa lama? Ya kesepakatan nih soalnya. Sebelum kita mulai kelas nanti kelamaan di luar. 5 menit? Udah kelamaan? 2 ya? Oke, 2 menit. Terima telepon di luar 2 menit. Ya. Jadi karena kita akan banyak begitu, jadi nanti terima teleponnya di luar dan berapa menit? 2 ya? Oke, sepakat. Oke, jadi itu sepakat ya. Jadi 2 menit sebelum kita mulai. Kemudian yang berikutnya adalah salah satu kunci keberhasilan Bapak Ibu. Saya masih teringat ada guru saya pernah bilang gini. Jadi kalau tentang pembelajaran, mungkin nanti kalau ada bahasa Arabnya agak salah-salah tolong diluruskan Pak ya. Jadi ada istilah gini, al-madah muhimmah. Jadi madah it means that kahanan itu materi, inti, ilmu. Jadi apa yang kita miliki itu keilmuan kita. Madah muhimmah itu penting. Jadi al-madah muhimmah. Walakin at-tariqah ahamu minal madah. Tapi cara menyampaikan ilmu itu lebih penting daripada ilmunya. Jadi kita punya ilmu bagus, tapi cara penyampaiannya kurang bagus, mungkin tidak bisa transfer ilmu itu dengan baik. Jadi al-madah muhimmah walakin at-tariqah ahamu minal madah. Kemudian yang ketiga adalah walakin ar-ruh ahamu minhumah. Nah, jadi ruh spirit kita untuk belajar dan mengajar itu lebih penting daripada keduanya. Jadi ada 3 yang kita pahami dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah inti materi kita, yang kedua adalah cara, yang ketiga adalah spirit. Nah, kita baik yang spirit dari yang mengajar maupun yang belajar. Nah, jadi kita harus bangun sama-sama. Oleh karena itu konsep kita dalam proses pengembangan pembelajaran, kita harus selalu menahan, ya, menjaga supaya sustainable dalam proses pembelajaran itu selalu rata. Karena proses pembelajaran orang tua, orang dewasa itu nanti kita akan banyak coba konsep apa? Kita lihat konsepnya pasti ada beberapa perubahan. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah dalam proses pembelajaran, ya, itu kita juga harus punya kesepakatan bahwa kita harus fokus dan proaktif. Gitu ya? Apa? Fokus dan proaktif. Nah, kenapa? Karena kalau kita nggak fokus, ya pasti kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, kefokusan itu kita harus jaga. Nah, makanya kalau kita mengajar, nah kita harus memperhatikan semuanya. Saya kira makanya saya coba pola seperti ini, karena salah satu pola yang direkomendasikan ketika kita mengajar adalah harus selalu bertatapan semuanya. Tidak ada yang membelakangi temannya. Nah, baik, saya akan stimulus bahwa kita harus fokus dalam proses pembelajaran kita. Siap ya? Nah, sekarang saya akan uji. Saya akan uji seberapa fokuskah Bapak Ibu semuanya gitu ya. Ada yang badannya di sini tapi pikirannya di luar gitu ya. Ada enggak kira-kira? Ada. Enggak tahu. Badannya di sini pikirannya di luar. Nah, mudah-mudahan badannya di sini pikirannya juga ada di sini semuanya. Oh, baik. Untuk alat-alat tulis bisa disimpan dulu. Ya, alat tulisnya disimpan dulu. Oke ya. Di belakang disediakan meja. Nah, kita simpan dulu. Nah, kita enggak usah menulis dulu. Nanti kita rembukan menulisnya, Pak. Bapak, boleh? Ya, alat tulisnya disimpan aja di belakang. Di belakang, Bapak? Ya, supaya kita di belakang ya. Oke, di belakang. Pokoknya kita ini main-main. Baik, Bapak Ibu, kalau saya minta Bapak Ibu tepuk 1 kali, silakan tepuk tangan 1 kali. Kalau saya minta tepuk 2, Bapak Ibu tepuk tangan 2 kali. Kalau saya minta tepuk 3, silakan tepuk tangan 3 kali. Nah, sekeras-kerasnya. Boleh? Oke, coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Inilah penampilan dari taman kanak-kanak bakti gitu ya.
Oke, baik. Yang kedua, saya akan naikin sedikit. Kalau saya bilangnya cuma satu, tidak boleh tepuk tangan. Boleh? Bisa? Nah, jadi kalau tepuk satu, kalau satu, gitu. Bisa? Jadi kalau satu cuma nunjukin jarinya satu. Kemudian 2, 3, bisa? Oke, coba. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke, masih ingat yang tadi? Tepuk 1 dan 1. Oke, coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Siapa yang tepuk tangan, Pak? Tepuk tangan, Pak. Ya, ketahuan. Oke, lagi. 1, 2, tepuk 1, tepuk 2, 1. Ketahuan. Oke, lagi. Sama-sama. 1, 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2. Jadi harus konsentrasi aja semuanya. Boleh berdiri. Biasa lebih konsentrasi ini ya. Berdiri. Nanti konklusinya Bapak sendiri yang nyimpulkan ya. Kita namanya learning, experiential learning. Oke, baik semuanya? Siap? 1, 2, tepuk 1, tepuk 2, 1, 3, tepuk 1, 2, 1, tepuk 3, tepuk 1, 2. Ada gitu? Ketahuan. Oke, lagi. 1. Sama. 2. Tepuk 1. 2. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. 2. 3. Tepuk 3. 1. Sampai Jumatan gini terus ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Bapak. Jadi prinsipnya adalah ya untuk mengkondisikan bahwa kita benar-benar konsentrasi dan fokus. Nah, yang kedua adalah kita harus proaktif ya Bapak Ibu. Proaktif itu adalah kita selalu ada namanya interaksi. Interaksi supaya ketika kita menyampaikan sesuatu kemudian juga direspon dengan cepat. Ya. Jadi biasanya ada salam tadi kalau selamat pagi, jawabannya apa Pak? Pagi. Tidak bisa ditambah sampai 3 kali Pak. Selamat pagi gitu. Bisa ya? Supaya lebih nampak. Lebih afdol kan 3 kali ya Pak. Habis sampai gitu ya, coba sama-sama. Selamat pagi. Nah, seperti ibu tuh, kepalin tangannya kanan ya. Pagi gitu. Pagi gitu. Juga. Nah, supaya kita ada gerakan sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, gitu ya. Jadi 3 kali tambah Pak. Gitu untuk awal. Nah, kemudian biasa juga untuk menyapa peserta, kita juga bisa lakukan dengan menyapa dengan berbagai macam salam ya. Biasa ada halo, ada apa terserah. Cuman kita mungkin lebih familiar adalah ketika nanti disampaikan, saya sampaikan halo, kira-kira Bapak Ibu mau sampaikan apa ke saya? Hai ya. Hai ya Pak ya. Oke, boleh. Jadi kebalikannya. Kalau saya bilang halo, Bapak Ibu belikan saya? Kalau saya kasih hai, Bapak Ibu ya? Oke, coba. Oke. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo, hai. Jadi kita masuk di situ ya. Nah, jadi itu. Jadi yang pertama dari teleponnya harus di silent, terima telepon di luar. Yang kedua, yang ketiga harus konsentrasi. Yang keempat harus proaktif. Nah, harus proaktif. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu untuk kita sepakati bersama bahwa hidup tanpa pantangan itu indah. Gitu ya. Hidup tanpa pantangan itu indah. Jadi pada Bapak Ibu biasanya kalau duduk di belakang meja, sekarang kita ubah duduknya di depan meja, itu indah. Jadi kita harus mengalami sesuatu yang baru gitu ya. Jadi tidak merasa, oh saya biasa ke kiri, biasa ke kanan.
Biasa gitu. Sehingga kita harus merupakan bahwa hidup tanpa pantangan itu indah. Sepakat ya? Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi pokoknya nanti kalau mohon maaf Pak Yai Farid ya, nanti kalau kita suruh gerak-gerak juga kayaknya juga harus ikut gitu ya, karena ya hidup tanpa pantangan itu juga indah gitu ya. Sepakat ya? Sepakat. Oke, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita punya kesepakatan bersama bahwa kita di sini sama semua. Rata. Sepakat? Jadi apa kita sepakati panggilan kita hari ini? Nama saja atau ada bro saja kayaknya ya? Kalau yang laki bro, yang perempuan sis ya? Jadi tidak ada lagi Pak Yai nggak ada, Pak Haji nggak ada, Pak gini nggak ada. Yang jelas semuanya sama. Nanti kalau saya panggil ya bro gitu ya. Sepakat? Untuk di ruangan ini aja. Nanti kalau keluar barangkali berubah lagi ya. Nanti ada SP1 gitu ya. Ada SP1. Wih, ini panggil bro ini ya. Sepakat ya? Kita harus kita sepakati bahwa untuk untuk sapaan kita di tempat ini kita sama ya. Bro Jimin, Bro Ali, Bro siapa? Ya, sepakat? Oke. Jadi nanti kalau panggil pokoknya Bro and Sis sama. Jadi kita akan sama gitu ya. Oke, sepakat ya? Kemudian kita masuk, jadi ada baru pengantar semua. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan pilih kepala sukunya, ketua kelasnya. Saya minta siapa yang mau angkat tangan. Ayo cepat, tidak usah ditunjuk. Saya mau tahu mana ini orang bakti yang punya. Saya Pak, saya bro gitu. Ayo, ayo cepat, biar ibu. Ayo cepat. Saya hitung mundur 10. Kalau tidak ada saya pulang. 10, 9, 8, 7. Oke, siap Pak Ketua ya, Pak Darno, ya sepakat ya. Jadi ketuanya Pak Bro Darno, ya Bro Darno jadi ketua kelas. Tahu tugasnya Pak? Tugasnya adalah ya mengawal teman-temannya supaya tidak lari. Kemudian nanti diinformasikan on time gitu ya, kan 2 hari. Nanti ada beberapa tugas, gitu ya. Jadi kita harus sepakat. Nanti adalah Bro Darno yang mengkoordinir untuk kegiatan kelas kita. Jadi saya punya pembantu, tim yang satu adalah Bro Darno, Bro Zain, sama Bro Anwar dan Bro Sis Nur. Oke, ya. 3 ya? 4. Oke, sepakat ya. Itu gitu. Jadi ada itu. Baik. Udah ketemu? Bapak Ibu sekalian, kadang nanti di kelas juga bisa disampaikan. Sebelum saya lanjut, saya ingin sampaikan gini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengkonklusi apa yang saya lakukan ini untuk menjadi replikasi-replikasi nanti di kelasnya. Yang mungkin cocok, yang enggak cocok mungkin enggak usah diadopsi gitu ya. Ini adalah untuk kenapa dimulai dari sini sebelum kita masuk di pembelajaran. Nanti kita akan coba diskusi sama-sama. Karena biasanya Bapak Ibu kalau kita mungkin langsung buka laptop, kemudian langsung paparkan materinya ini, semua kondisinya belum pada siap. Jadi kita harus main-main dulu, mengambil hatinya mereka dulu, supaya nanti pas kita injeksi itu benar-benar dia merasa nyaman. Bisa? Kemudian moving it means that kenapa anak-anak kita yang di TK itu betah Pak, duduk di kelas, belajar di kelas. Apa kira-kira? Ada ibu guru TK ya? Ada bu guru TK boleh katakan? TK ya? Saya nanya, di TK itu anak kalau bermain enggak bosan Pak. Jadi anak itu kenapa dia suka berada di kelas di TK itu karena dibiarkan untuk bermain. Nanti ketika dia udah menginjak mungkin SD, SMP sudah mulai agak sedikit terpaksa kegiatan-kegiatan. Jadi kita adopsi itu untuk banyak moving, untuk bergerak. Tadi duduk
Bapak saya minta untuk berdiri. Itu adalah untuk menetralisir supaya Bapak tidak cepat capek, tidak cepat bosan. Ya. Sekarang saya minta berdiri lagi, boleh? Oke. Boleh melingkar, boleh? Semakin cepat melingkar. Oke, semakin cepat ya. Nah, melingkar. Nah, melingkar atau apa terserah. Pokoknya semakin dekat sini. Semakin dekat ya. Nah, merapat. Merapat. Jadi kapan lagi saya kerja itu? Oke, baik. Jadi nanti kalau saya tunjuk Bro Anwar, saya tidak bilangnya hai Anwar, tapi saya akan bilang hai Ali. Begitu ya? Ini juga untuk menguji konsentrasi Bapak Ibu, untuk habis belajar gitu, kemudian udah mulai agak sedikit menguap, kita berdiri yuk, kemudian kita coba bermain, yaitu dengan cara saling menyapa. Kita menunjuk orang lain, tapi yang kita panggil adalah nama kita sendiri. Bisa? Nah, namanya saya juga Bro Jimin, saya bilang, hai Ali. Kemudian yang saya tunjuk, ya, langsung menunjuk siapa, yang jelas dia hanya menyampaikan namanya saja. Bisa? Bisa? Oke, contoh. Punya saya bilang gini ya. Hai Ali. Nunjuk ke yang lain ya. Yang lain ke sini atau ke sana terserah. Atau Anda ikuti ke sana gitu ya. Nah, jadi namanya Bapak? Bro Rodi. Nah, jadi hai Rodi gitu. Siapa yang ditunjuk? Bisa? Nah, ini juga untuk banyak bergerak. Oke ya? Atau kalau agak jauh bisa juga gini, makanya Anda datangin baru Anda tepuk hai Rodi. Nah, kemudian itu bergeser lagi. Atau hanya tunjuk yang jelas siapa? Jelas siapa yang ditunjuk. Bisa ya? Oke, coba. Halo. Hai. Hai Ali. Ya, halo Jen. Sama-sama Pak. Yang jelas. Ya. Wah. Tak konsentrasi. Aduh, gimana cara selamat? Gitu, namanya sendiri. Jadi harus kita, biasanya Bro, biasanya ada kalau yang salah biasa kita kasih hadiah atau hukuman gitu ya. Nanti kasih hadiah ya. Bisa ya? Oke, jadi fokus. Pokoknya cuma satu kuncinya. Menyampaikan, mengutarakan, mengucapkan nama dirinya sendiri. Bisa? Oke. Halo. Hai. Halo. Hai Ali. Wah. Kok lucu. Namanya masih ingat? Oh ya, konsentrasi. Halo. Ya boleh ya, halo ya. Oke ya. Nah, bisa? Kan ya? Gitu ya. Oke ya, kita main-main aja Mas Irak. Iya. Ya, saya ini curiga, memang kayaknya hari-harinya penuh beban berat ini ya. Jadi hari ini kita lepaskan ini. Oke, baik. Halo. Hai. Halo. Hai Ali.
Yes. Sama. Yes, good ya. Wah, ya, toh, cocok toh. Nah, ternyata susah ya. Loh, ya susah. Ini apa? Loh, enggak percaya tuh kakak. Jadi kita punya yang biasanya kiri kita kembali ke kanan ini. Serius Pak Budi. Oke, baik lagi. Oke, halo. Hai. Halo. Hai Ali. Aduh, kaget apa? Aduh, gimana ini Pak? Aduh, oke baik. Ya, oke ya, oke lagi. Halo. Hai. Halo. Hai Ali. Ya. Ya. Udah ketahuan. Oke. Nah, ya kebiasaan kita kalau menunjuk orang, ini ada filosofinya biasanya Pak. Filosofinya adalah kita itu sering kalau menunjuk-nunjuk mungkin rasa salah atau apa itu biasa nunjuk orang lain. Nah sekarang kita coba, kalau ada kesalahan itu nggak usah nunjuk orang lain, yang salah adalah kita. Kalau ada sesuatu yang kurang beres, no one, kita saja yang salah. Jadi kita terbiasa, kalau kita terbiasa untuk memanggil diri kita, batu-batu ya. Nah itu kita gitu ya. Oke, sekali lagi ya. Oke. Halo. Hai. Halo. Hai Ali. Halo Ali. Ya. Halo Mito. Hai Jen. Hai Budi. Yes, good. Yes, good. Yes, good. Yeah, come on. Hai Ali.
Oke, tuh, kita tuh. Silakan. Ya, monggo. Silakan duduk, monggo. Silakan ya, silakan Pak. Duduk kembali. Ya. Oh, mau minum ya? Ya, boleh. Ya, good. Monggo yang ada telepon. Oke, baik. Ya. Jadi kita sebut namanya pradaya, Pak ya. Pradaya adalah bagaimana mengkondisikan peserta itu benar-benar udah mulai melupakan kegiatan yang lain di luar. Jadi dia udah merasa enjoy berada di dalam. Jadi kita naikin emosinya supaya seneng, sehingga dia lupa, Pak. Lupa dengan kegiatan di luarnya. Yang tadinya mungkin punya masalah di luar, kita ajak bermain, ya kita butuh ya maksimal setengah jam untuk mengelola itu. Kalau memang kita punya waktu mengajar 2 jam, ya kita pakailah 15 menit, itu bisa. Jadi kita gunakan macam cara. Nah, sehingga apa yang kita dapatkan, pasti mereka akan merasa senang. Dia akan merasa senang. Ketika dia senang, ya pasti dia akan enjoy dan mengikuti apa yang kita paparkan dengan baik. Nah, baik, selanjutnya kita akan bagi kelompok ya. Kelompoknya ada 42, jadi kita akan bagi menjadi 6 kelompok ya. Berarti satu kelompok ada 7. Ada 7 anggotanya. Sehingga saya minta Bapak Ibu atau langsung praktek, biasanya yang trainer yang biasa membagi sesi untuk kelompok ada? Yang punya pengalaman? Supaya kita langsung ayo sedikit, teman. Amin. Saya tidak melit, istilahnya saya tidak bro dan sis yang siapa yang mau. Silakan pimpin. Ya Pak Mungkin pimpin menjadi 6 kelompok. Gimana caranya? 6 kelompok, 1 kelompok 7 orang. Ya, coba. Campur atau? Campur. Terserah ya? Bisa campur. Urut 12. Nah gini, 5 ceweknya 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Oke, berarti 7 ya. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Mbak Ika sama Mbak ya Butun. Sudah sampai mana tadi? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Terakhir Pak Ari ya. Akhir Pak Ari. 1, 2, 3, 4, 5. Ceweknya 1, 2. Terus kemudian ya terakhir 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti mau 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas. 7 mana? Oh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kurang 1. Ya Pak Wid izin, betul. Hanya 41 ini Pak. Ya, boleh. Satunya izin. Berarti 1, 6, yang lain 7. Ya gak apa-apa. Oke, thank you. Kalau dari paparannya Pak Muhkin tadi, langsung paham enggak pesertanya? Kenapa enggak bergerak? Kenapa enggak ada yang bergerak? Langsung ngumpul di kelompoknya masing-masing. Lupa. Oke, good. Sit down please. Tunggu dulu lagi. Ya. Coba ada yang punya cara lagi baru yang cepat? Yes, good. Ayo cepat. Bro, ya. Ya. Yes, good. 1. Oke, jadi ya. Ya. Ya, oke, good. Ya.
Jadi pada prinsipnya adalah kalau kita menyampaikan informasi, kita promote tadi adalah bagaimana supaya semua peserta itu menjadi kelompok. Satu yang harus diperhatikan adalah gimana caranya peserta memahami bahwa saya kelompok mana, sekelompok mana. Kan itu kan? Tadi kan 1, 2, 3, 4, 1, 2. Kelompok apa ini? Nah, jadi tadi nggak saya dengar, oh ini kelompok 1, 1, 2, 3 ini 1, 2. Nah, sehingga agak lama responnya. Oke? Nah, coba sekarang bisa ngumpul lagi di kursinya. Nah, ada cara. Jadi langsung simulasi ya. Nah, nanti bisa praktekkan gitu ya. Ya. Nah, ada satu yang biasa gunakan juga seperti itu. Ada tadi berdiri, coba diikuti dengan ini atau banyak saya coba ada 7 orang di depan, kemudian yang lainnya mengikuti boleh. Jadi langsung coba 7 orang berdiri di depan. Ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di depan. 7 orang di depan menghadap. Yes, good. Peserta yang lain mengikuti di belakangnya. Nah, cepat. Yes, good. Pokoknya 7. Nah, 7 ya. 7. Ya. Tuh. Nah, itu bisa. Jadi ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk menggrouping ya namanya ya, menggrouping peserta. Yang pertama tadi dengan ya terserah. Sudah? Oke, Pak, enggak madu. Yes. Kita mau nilai. Kira-kira kalau ini tepuk tangannya seperti apa? Coba ulangi, Pak. Bro, ya silakan ulangi. Ya. Beri tepuk tangan coba. Oke, silakan duduk. Ya. Apa aja hasil wale loh, Mas? Ya, silakan. Halo. Hai. Halo. Ya, silakan. Ini dari kelompok Cendol Dawet. Jadi setelah kita rembukan, berunding, diskusi, ada beberapa hal. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus menciptakan ciptakan suasana yang menyenangkan. Ya. Yang kedua, semangat atau energik. Yang ketiga, fokus. Yang keempat, proaktif. Yang kelima, kebersamaan. Dan yang keenam adalah sikap siap atau ready untuk menerima materi. Terima kasih. Oke. Ya. Kelompok 5. Oke, kelompok 5 Mawar Indah. Dari apa yang kita dapat beberapa awal tadi, kita bisa menyimpulkan Mawar Indah. Kita dapat menyimpulkan bahwa suasana kegiatan harus kita ciptakan secara sangat menyenangkan tentunya, karena nanti akan menimbulkan energi ketika kita suasana sangat senang. Kemudian fokus, tidak ada yang bisa kita capai tanpa dengan fokus. Jadi fokus merupakan sebuah hal yang memang mutlak harus dimiliki dan kita simpulkan dari yang kita dapat tadi. Kemudian semangat, tak ada yang bisa kita raih tanpa semangat, meskipun tidak ada, bukan berarti semangat tidak akan ada segalanya, tapi tanpa semangat tidak akan ada segalanya, ya. Kemudian kita lepaskan atribut kita, meskipun memiliki salah satu dari kita ada yang ketua RT, kita hilangkan RT di sana, kita hadir di sini dengan kondisi atribut yang sama, ya. Kemudian menghilangkan beban di mana ibu jemuran dan lain-lain kita lupakan dulu, kita fokus di sini, konsentrasi untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi itu kesimpulannya dari kami dari Mawar Indah. Wayai, terima kasih. Oke, tepuk tangan ya. Oke. Kelompok 2. Terima kasih. Kesepakatan dari kelompok 2, Mangga Madu, yes.
Mangga madu. Yang pertama, kita ciptakan suasana yang menyenangkan, dan pertama kali adalah kita kesepakatan dengan audien dulu. Ya, tadi mematikan HP, silent, kemudian yang kedua kita ciptakan suasana yang fokus. Jadi semua audien diharapkan fokus. Kemudian yang ketiga, suasana yang menyenangkan, ya, tidak membosankan. Kemudian yang keempat, kita lakukan sebuah pergerakan atau moving biar tidak ada kejenuhan. Yang kelima, harus ada semangat yang muncul dari trainer maupun audien. Yang keenam, kita buat sebuah grouping atau kelompok sehingga bisa membaur dengan yang lain. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Baik, kelompok 3, ini senggolnya, yang lain modot. Sebelum kelas dimulai, jadi yang pertama kita sepakat buat suasana senang dulu. Jadi bagaimana nanti audiens senang dulu, biar lupa dengan yang lain. Kemudian karena penggembala dulu, maka giring audiens fokus di kelas. Giring itu diupayakan, maksudnya Pak. Angon bebek. Kemudian ya bahasanya gitu ya Pak. Kemudian buat saling mengenal. Yes, good. Ya biar saling mengenal dulu, biar lebih akrab. Kemudian menstimulus audien untuk moving agar fresh. Jadi mendorong biar nanti dia fresh, seperti sirup fresh. 5, menciptakan pecirit atau spirit atau semangat Pak. Iya itu. Terima kasih Pak. Oke, satu kelompok 3. Kelompok 4. Yes, good. Berdiri Pak. Ya, kesimpulan dari kelompok 4, kelompok Raja Wali. Siluman selamat, Rono Rene Renes. Ini tadi ada 7 orang peserta, 7 kelompok. Yang pertama masing-masing mengumpulkan satu fokus peserta, kemudian 2 relaksasi, 3 semangat peserta, 4 suasana menyenangkan, 5 tidak jenuh, dan yang 6 kerjasama terbentuk. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita. Terakhir, kelompok 6. Ini sudah berdiri Pak. Ya. Kelompok Yes, 6, yeah. 6, yes. Ya, yes, ya. 6, yes. Yes, ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita adakan dulu kontrak belajar dengan membuat sebuah kesepakatan atau banyak kesepakatan ya. Kemudian yang kedua, kita harus refresh dulu, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Setelah itu baru bisa fokus. Nah, kemudian kita juga harus ada empowering Pak, di mana kita harus mengikat jadi para warga belajar ataupun teman-teman dengan mengambil hati mereka dengan saling mengenal, dengan hai, halo, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kita motion agar suasana tidak membosankan. Yes. Yang keempat yaitu kita kekompakan dengan cara grouping, di mana kita membentuk grup di situ. Kemudian yang terakhir adalah kita semua harus selalu ready untuk belajar. Are you ready? Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang waktunya saya berikan challenge untuk bro dan sis, 1 bro 1 sis, untuk mengawali proses pembelajaran. Ayo, seperti yang saya lakukan tadi. Ayo. No, langsung aja. Relawan semuanya yang mau. Ayo cepet. Ayo. Saya hitung mundur. 10. Ayo. 9. 8. 7. Yes, good. Tepuk tangan untuk Bro Wito. Ya, silakan coba. Ya, coba silakan. Menghandle kelas. Memulai tadi untuk melakukan pradaya. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready?
Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mohon maaf sebelumnya karena ternyata saya pagi ini menjadi korban dari teman-teman saya. Saya tidak tahu karepnya, tetapi ternyata saya terdorong maju ke depan sehingga saat ini saya berdiri di hadapan panjenengan semua. Ya, baiklah, pada pagi hari ini sejauh mana kita akan bisa menyerap apa yang disampaikan oleh, mohon maaf, Bro Ali. Untuk itu para hadirin kami mohon untuk berdiri sejenak. Semua siap? Siap. Ada yang tidak siap? Bagus. Untuk itu mari kita tengok. Sebelumnya kita tengok kanan dulu. Nah, kanan kita tengok dulu, kita tepuk-tepuk. Tangannya dibawa ke atas dulu. Tangannya kita angkat ke atas dulu. Saya tahu agar apa, panjenengan semua nih tadi kan ada fokus, biar fokus semua. Angkat tangannya semua. Kok ada rasa baunya ya? Kemudian lambaikan tangannya. Masih ada semua ya. Kita tepuk-tepukan ke pundak yang ada di samping kita terlebih dahulu. Sambil ucapkan, bro, semangat bro. Semangat bro. Bagus. Terima kasih. Kemudian kita angkat tangan kiri terlebih dahulu. Hai. Halo. Kita tepuk-tepukkan ke pundak teman-teman kita dulu. Bro. Semangat bro. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Selesai, terima kasih. Dan nanti dilanjutkan teman-teman saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Bro Wita. Satu dari sister kita. Tadi kan bro, sekarang sister. Ayo. Yes, good. Tepuk tangan untuk ini. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Tangannya sebelah kiri, coba. Semangat pagi. Terima kasih pada hari yang berbahagia ini. Saya mau lihat senyumnya dari kanan. Set. Ada yang belum gosok gigi? Yang belum berani senyum berarti belum gosok gigi. Iya, sebelumnya mari kita berdiri dulu. Angkat tangannya ke atas. Kanan kiri. Iya. Siapa senang hati tepuk tangan? Siapa senang hati tepuk tangan? Siapa senang hati? Ayo coba tunjukkan. Siapa senang hati tepuk tangan? Oke. Siapa senang hati? Ayo goyang. Siapa senang hati? Ayo goyang. Siapa senang hati? Ayo coba tunjukkan. Siapa senang hati? Ayo goyang. Ada yang pegel? Bro Farid pegel nggak? Oh belum. Oke, hadap kiri gerak. Oke, kiri. Tadi kan sudah kanan, sekarang kiri. Dua tangan taruh di punggung. Oke. Siap? Ada gajah yang besar. Oke. Silahkan gajahnya dipukul-pukul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Turun ke pinggang. 1, 2, 3. Punggung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Naik ke kepala. Iya. Oke. Ada yang belum ready? Sudah? Siap? Are you ready? Yes. Oke, terima kasih.
Balik dulu. Balik lagi. Balik. Sebentar.